belajarnya nanti saja ya. Ya, karena di sini kita intinya kita berbagi. Jadi yang namanya berbagi tadi kita mengalir itu dari sesuatu yang lebih kepada sesuatu yang kurang. Kemarin seperti Pak saya jelaskan yang namanya ada yang namanya zakat, gitu kan, dari yang lebih yang sesuatu yang lebih kepada yang kurang. Jadi dalam menurut saya itu merupakan sudah hukum alam, jadi sudah suatu law ya. Di dalam fisika pun kita punya yang namanya mungkin kepada kakak kelas 3 yang sudah mengalami kelas 2 pernah belajar termodinamika. Mungkin kalian pernah belajar yang namanya hukum termo pertama, termo kedua ya. Mungkin kalau Aris belum gitu kan. Nah, biasanya sebelumnya ada yang namanya hukum termotonal. Jadi termotonal itu andai kata kita punya misalkan dua buah benda yang berbeda temperaturnya, di mana satu itu temperatur lebih tinggi, yang satu lagi temperaturnya lebih rendah, maka secara otomatis itu akan terjadi aliran dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Jadi saya berdiri di sini hanya untuk sharing berbagi, di mana saya mungkin punya sedikit yang akan saya sampaikan kepada anak-anak sekalian, kepada teman-teman sekalian. Yang dimana pada dasarnya kita di sini adalah untuk belajar. Jadi kalau saya tinjau manusia gitu ya, dari sifat dasarnya, jadi kalau kita lihat manusia dari sifat dasar ini sebenarnya mohon maaf, memang manusia itu pertama itu memiliki sifat dasar yang bodoh gitu ya. Jadi ya kalau kita rasakan dari kita lahir, dari lahir itu pun ketika kita lahir dari rahim ibu kita, pada intinya kita tidak mengetahui apa-apa. Artinya kita dalam keadaan bodoh sama sekali. Nah, cuma apakah kita dari lahir sampai sekarang itu tetap akan bodoh gitu kan ya? Dalam arti kata kita mengalami suatu proses di mana perkembangan dari kita lahir, dari kita bodoh sampai sekarang ini, seperti kita ambil contoh Bapak Profesor Mahdi kan, dari lahir dalam keadaan bodoh sampai sekarang berkesempatan belajar ke Amerika, mendapatkan gelar PhD ya. Kalau bahasanya PhD ya, kalau bahasanya PhD ini agak sedikit punya singkatan ya. Kalau PhD itu Pizza Hut University ya. Kalau PhD itu mungkin saya kurang paham filosofi ya Pak. Jadi sesuai dengan firman Allah ini ada di surat Al-Ahzab ayat 72. Mungkin nanti silakan kalian buka Qurannya, saya bacakan artinya saja. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Jadi sebenarnya kita mencari bahwa kebodohan itu adalah sifat dasar kita dari semenjak lahir. Nah, tinggal bagaimana perkembangannya. Apakah kita mau tetap bodoh ya, Emir ya, apakah tetap bodoh di sini? Apa kita mau ada perubahan? Itu yang pertama, sifat dasar manusia bodoh. Yang kedua, sifat dasar manusia itu adalah tergesa-gesa. Ya mungkin dari kita lahir sampai sekarang, mungkin sekarang pun bisa kita alami. Pada dasarnya kita melakukan sesuatu itu dengan tergesa-gesa. Ya mungkin ketika kalian mengerjakan soal ulangan, ya, tergesa-gesa dalam 30 menit UTS sudah dikumpulkan, gitu kan ya. Nah itu adalah ciri khas dari manusia, selalu tergesa-gesa. Dan memang ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 11. Saya bacakan artinya. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Jadi ada dua sifat manusia yang mungkin dalam memang sifat kita, sifat dasar, tapi itu yang bisa kita rubah, bodoh, tergesa-gesa. Kemudian ada lagi sifat dasar manusia
yaitu berkeluh kesah. Ya, memang di sini kita suka lihat dalam hal belajar dengan Pak Sonia misalkan, Pak istirahat Pak capek gitu, Pak pulang aja besok aja. Jadi untuk 3 IPA aksa SDI tolong besok tetap ulangan yang kedua ya. Jadi jangan berkeluh kesah. Ya, jadi memang ini memang sudah ada fitrahnya, jadi dari firman Allah pun sudah dituliskan bahwa dalam surat Al-Ma'arij ayat 7 ayat 19, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh ya. Jadi kepada adik-adik kelas 1 ya, mohon badannya ditegakkan, tidak mengap yang di depan terutama gitu ya. Jadi jangan suka mengeluh atau orang mau tidur gitu kan, ini ngoceh lagi di depan gitu kan, bukannya Pak Murti yang ngoceh gitu kan, ahlinya ada Pak Fauzi gitu kan ya. Semua saya biasanya kalau Ustadz ahli itu seperti Pak Fauzi, Pak Murti itu memang saya sifat dasarnya suka berbagi kan ya, suka memberi. Kayak Pak Fauzi itu kadang suka memberi tangan apa sorogai, suka memberi pinjaman lagu. Pak Ustadz Fauzi mana nih? Pak Murti juga suka memberi pagi-pagi kalau di bukan bulan puasa, Pak Murti selalu bawa gorengan ya. Itu fitrah manusia. Jadi jangan kebalik ya, malah kita yang meminta. Jadi kalau meminta itu bukan fitrah manusia. Yang keempat menurut saya sifat dasar manusia itu adalah melawan atau ngeyel dengan ya. Memang ini sudah terlihat dalam dunia pendidikan itu sama. Jadi kita dalam proses ada yang namanya bodoh, kemudian kita tergesa-gesa, kemudian keluh kesah, dan itu membantah lagi, melawan gitu kan. Ya sering di sini misalkan tadi saya lihat ya Pak Syafi, saya nilainya kok cuma 8,0 ya Pak Syafi kita tadi. Saya nilainya protes, melawan gini gitu kan, biar 90 ya Pak Syafi. Ya itu sifat dasar manusia. Jadi yang harus kita perbaiki, yang harus kita berkembang, dimana memang dalam firman Allah sudah digariskan dalam surat Al-Kahfi ayat 54, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Ini terutama Pak Jafar ini, mana Pak Jafar ya. Sering banyak membantah apalagi sama Pak Amir gitu ya. Nah, itu menurut saya sifat dasar dari manusia. Tapi di mana dalam proses manusia itu, di mana sebenarnya bedanya manusia dengan makhluk yang lain, entah itu binatang atau hewan. Pertama, manusia itu adalah dia berakal, artinya mempunyai akal. Jadi di dalam surat firman Allah dan surat Al-Imran ayat 190, mohon nanti Pak Ustadz Nurti dicek ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ya, jadi selain manusia mempunyai sifat dasar tadi bodoh gitu kan ya, kemudian suka mengeluh, ya kan, ngeyel. Nah ternyata manusia itu punya kelebihan juga, dia ternyata memiliki akal, berakal. Jadi ketika manusia itu berakal, maka kebodohan itu insya Allah dari yang kita lahir sama itu bodoh, makin lama, insya Allah kita makin pintar. Jadi bukannya makin lama kita makin tidak bisa. Ya, Rapoli mana Rapoli? Nah, jadi kita mohon di sini manusia itu mempunyai akal. Jadi harus ada yang namanya proses perubahan dari yang namanya manusia bodoh menjadi manusia yang lebih baik, lebih mengetahui, lebih pintar. Dimana kita ini berada di dalam lingkungan pendidikan, otomatis inilah yang kita gunakan akal kita. Nah, dari kita berakal, maka kita akan berpikir. Tidak mungkin orang yang tidak punya akal tidak bisa berpikir. Jadi setiap manusia yang berakal pasti akan berpikir. Nah, dalam proses belajar pun begitu. Sabar Pak Amir ya, nanti Pak bisa bahas di sini. Jadi yang namanya berpikir, ketika kita punya akal maka kita akan berpikir. Dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 21,
Nah, ini mungkin sedikit menarik buat Pak Ustadz Mufti. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi Pak Mufti, kalau kita berpikir, ya kan ya, ternyata kita sudah ditugaskan untuk berpasang-pasangan. Gitu. Nah, itu untuk orang-orang yang berpikir. Jadi mohon maaf nih Pak Mufti buat evaluasi ya Pak Mufti ya, ketika Pak Mufti itu harus berpikir ya, supaya mau memiliki pasangan. Ya. Karena ini sudah digariskan dalam firman Allah bahwa manusia itu berpasangan. Gitu. Ya mohon maaf di sini mungkin Pak Mufti bisa ya. Ya insya Allah di mana calon banyak yang kemudian dari level dari level D1, D3, S1 bahkan sampai level dokter ada Pak Mufti di sini. Kalau saya tinggal dari kata berpasangan-pasangan ini sebenarnya mirip seperti dalam apa saya suka melihat sesuatu dunia ini selalu ada dua hal, ya kan ya. Di Quran pun ada namanya neraka, ada namanya surga, ya kan. Kemudian ada yang namanya baik, ada yang namanya buruk, ya. Ada yang ganteng, ada yang jelek, ada wanita, ada laki-laki. Dalam hukum dalam ilmu fisika pun ternyata sesuatu itu selalu ada dua hal ya Pak Pri ya. Ada listriknya, ada magnetnya, ya kan ya. Ada muatan positif, ada muatan negatif. Jadi memang sudah hukum alam di mana kita selalu berpasangan. Ketika kita menyalahi hukum alam, nah itu biasanya akan ada efeknya, akan ada akibat yang timbul. Ya seperti mata uang logam dua sisi ya. Jadi kalau kita dua sisi kan kalau berpasangan ya selalu berdekatan, ya kan ya. Jadi ketika kita sudah berpasangan, ya kan ya. Kalau karena orang berpikir yang namanya berpasangan itu selalu ada di dekatnya ya. Yang mana ya. Jadi tidak Lampung Bogor, gitu kan ya. Atau Aisyah Sukabumi Bogor, ya kan ya. Mungkin Pak Moko baru-baru ini juga Cawang Bogor. Gitu. Nah sebenarnya kalau dari situ sudah kelihatan ya bahwa ketika manusia itu adalah orang-orang yang berpikir, yang namanya berpasangan, nah, itu kita lihat dari yang ilmu yang lain bahwa namanya berpasangan itu selalu berdampingan, selalu ada dua sisi, tidak satu di sana, satu di sini. Ya, itu misalkan buat teman-teman yang masih berjauhan, ya mohon akan lebih diperbaiki. Nah, ketika kita sudah berakal, ketika kita sudah berpikir, gitu kan ya, maka proses berikutnya adalah kita akan mengerti apa yang terjadi, mengerti apa yang sedang kalian pelajari. Di mana dalam firman Allah dalam surat An-Nur ayat 24, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia memperlihatkan cilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi. Setelah mati, sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Sebenarnya sebelum kita mengerti, ya kita harus punya akal, dari akal kita berpikir, hanya dari berpikir akhirnya kita bisa mengerti. Nah proses berikutnya setelah kita mengerti, otomatis kita akan mengetahui. Ya, jadi dari kita berpikir, kemudian kita berakal, berpikir, kemudian kita mengerti, akhirnya kita akan mengetahui. Dimana dalam masih surat yang sama, surat An-Nur ayat 30 ayat 22, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Nah setelah menurut saya setelah kita berakal, berpikir, kemudian kita mengerti, mengetahui, maka otomatis kita akan mendengar. Jadi mendengar itu artinya ya kita menyadari bahwa kita ini adalah setelah kita tahu ternyata bahwa kita itu tidak tahu. Ketika kita tidak tahu, maka kita akan mencari ilmu. Kita akan mendengarkan dari orang yang lebih tahu. Dalam artinya mungkin dia tidak tapi dia memiliki ilmu yang lebih dari kita. Jadi keberadaan saya di sini adalah salah satu ilmu untuk memberikan sesuatu yang sedikit
Jadi ketika kita ada di kelas, ya, maka gunakanlah itu. Jadi jangan kalian melupakan sifat dasar kalian, sifat dasar manusia yang bodoh, teor, ya. Jadi jangan kita udah bodoh kemudian kita berkeluh kesah, kita cari alasan, bantah-bantah, gitu ya Pak Mir ya. Nah, gunakanlah fitrah kalian yang lain, bahwa kalian itu manusia, kalian harus berakal, kalian harus berpikir. Nah, dari berpikir kalian akan mengetahui, dan dari mengerti mengetahui maka kalian akan mendengarkan. Kenapa? Karena mendengarkan ini artinya bahwa siapapun yang akan berbicara, entah saya, entah Pak Murti, entah besok siapa yang Pak Murti ya, Ustaz mungkin yang ilmunya lebih dari kita, lebih dari Pak Murti ya. Siapapun nanti yang berbicara, kita akan selalu mendengarkan. Karena kita menyadari bahwa kita mengetahui bahwa sebenarnya kita ini bukan apa-apa. Kita ini masih sangat-sangat kurang sekali. Jadi kepada anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, ya, seharusnya siapapun nanti yang di depan, entah itu di depan kelas, entah itu di manapun saja ya kalian harus mendengarkan. Ya. Siapapun yang berbicara, kalian harus tetap mendengarkan. Walaupun itu bukan wali kelas kalian, walaupun itu bukan guru kalian, tetap kalian harus mendengarkan. Karena bagaimanapun bahwa kita ini masih sedikit apa yang kita punya. Mungkin itu yang saya sampaikan dari sifat dasar manusia. Mungkin saya sedikit menambahkan dari beberapa teman-teman yang sudah sampaikan, karena beberapa dari Bu Rini, Pak Billy, sedikit bisikannya sudah diambil alih gitu kan ya, sama beliau-beliau. Cuman mungkin sedikit saja dari kemarin saya proses belajar di Jogja di kampus UGM khususnya geologi. Menurut saya itu satu hal yang baru buat saya, yaitu ilmu kebumian, ilmu batu. Menurut saya ilmu batu ya, dimana ternyata ketika saya belajar sana ternyata Pak Amir ada yang namanya hukum superposisi. Jadi kalau menurut saya agak sedikit berbeda. Jadi biologi itu adalah suatu ilmu mempelajari bagaimana terbentuknya proses bebatuan. Ternyata Pak Amir batu itu ada yang namanya batu tua, Pak Amir, ya. Ada yang namanya batu muda. Nah, menurut hukum superposisi, proses pembentukan batu ternyata yang namanya hukum superposisi, proses pembentukan batu itu, Pak Amir, mohon maaf, ternyata batu-batu yang tua itu berada pada level yang paling bawah. Yang muncul permukaan adalah yang muda-muda, gitu. Kan? Dan itu memang kalau kita lihat banyak beberapa kisah segala macam riwayat bahwa yang muda itu memang yang akan selalu memimpin. Jadi mohon maaf Pak Amir, berilah kesempatan kepada yang muda-muda untuk selalu berada di atas, untuk selalu di permukaan, yang berikan kesempatan kepada Pak Jabar ya, untuk dalam TKD-nya, mungkin Pak Sepiki gitu. Yang saya sadari bahwa di SMA di Warna ini saya termasuk jadi jujur saya orang masuk yang baru Pak Amir ya. Jadi yang mungkin beberapa senior saya ya Pak Amir, ya, Bu Erte, Bu Rena, Pak Irfan, Bu Retno, mau tidak mau, memang ini sudah hukum alam ya. Jadi sudah sunatullah, divisi kamu sama, tiga pun sama. Yang akan naik, yang akan bergerak menuju itu adalah pemudanya. Itu yang lebih muda. Jadi mungkin ya insya Allah kedepannya di Warna akan dipimpin oleh orang-orang yang muda yang punya visi-visi ke depan yang lebih baik. Yang tua, hampir mohon maaf, yang tua itu bukan yang tidak memiliki peran, justru yang tua itu menjadi fondasi di bawah. Ya, jadi yang tua itu yang senior-senior itu menjadi fondasi di bawah, di mana dia ketika fondasinya kuat, maka permukaannya yang di atasnya pun akan kuat. Gitu. Jadi kepada para senior kami di SMA di Warna, mohon memberikan fondasi yang baik ketika nanti misalkan entah Pak Asep, entah Pak Jafar, entah Pak Supri, entah Pak Billy yang paling muda akan naik, sudah mempunyai landasan yang baik yang kuat. Memang itu malam jadi hukum superposisi. Ada lagi kemarin saya belajar namanya dari cross cutting hierarchy. Jadi perpotongan ternyata batu yang tua itu akan selalu dipotong oleh batu yang muda. Dan itu saya lihat memang
dalam hidup pun sama. Jadi di mana-mana nanti yang tua itu akan tergantikan oleh yang muda. Maka mungkin Pak Madi, kalau saya bilang Pak Madi mungkin umurnya tua, tapi di warna untuk sekarang adalah termasuk yang muda gitu Pak. Jadi insya Allah Pak Madi ini termasuk yang muda di SMA di warna, otomatis yang akan muncul di perubahan, insya Allah yang akan membawa perubahan SMA di warna yang lebih baik. Amin. Mungkin satu lagi yang berita kemarin asal muasalnya terbentuknya alam semesta itu memang ini beberapa banyak surat-surat ayat-ayat yang menuliskan bagaimana alam semesta tercipta seperti yang kemarin Bu Rini terangkan teori Big Bang. Kemudian Bu Rini ada ya, Bu Rini ada di pojokan teori Big Bang di mana asal muasalnya itu sebenarnya merupakan satu titik singular yang berupa padat, yang hanya padat berisi gitu kan ya, kemudian meledak, dan memang di dalam Al-Quran pun ada, ini saya tidak tuliskan di sini, bahwa memang pada asal muasalnya bumi dan langit itu merupakan satu kesatuan gitu kan ya. Nah, kalau saya lanjutkan teori Bu Rini yang kemarin, bahwa sebenarnya yang sekarang ini lagi marak yang namanya, mungkin anak kelas 3 sudah saya sedikit cerita yang namanya mungkin ini ada sedikit ini partikel Tuhan ya. Jadi ketika suatu Big Bang meledak, jadi ketika proses alam semesta terjadi Big Bang meledak, gitu. Nah alam semesta ini terdiri dari banyak berjuta-juta partikel. Kemudian partikel-partikel itu akan membentuk yang namanya nanti planet, segala dan lain sebagainya. Nah dalam fisika sebenarnya ada beberapa partikel ya kan ya. Jadi kalau saya beberapa baca, kita punya ada yang namanya partikel kecil, itu fermion, terdiri dari quark sama lepton. Kemudian ada yang namanya partikel perantara interaksi antar materi, ini yang namanya partikel boson. Nah partikel boson ini sangat diperlukan menurut para ahli fisika. Bagaimana proses terbentuknya alam semesta? Tidak akan terbentuk alam semesta ini kalau tidak ada yang namanya partikel Tuhan, partikel boson. Kenapa? Karena partikel boson ini adalah sekali lagi dia yang memberikan materi, yang memberikan massa kepada partikel-partikel yang lain. Tanpa adanya boson, maka partikel quark tidak akan membentuk partikel proton dan elektron, di mana nanti proton dan elektron itu akan membentuk yang namanya atom, atau akan membentuk yang materi akhirnya terbentuk yang namanya jagat raya. Nah ini baru kemarin kalau bulan Juli 2012 ini ditemukan di laboratorium bawah tanah antara Prancis Swiss. Kalau nggak salah di laptop itu lumayan jauh di dalam tanah ya kan, itu baru menemukannya namanya partikel Tuhan. Jadi sebenarnya menemukannya orang ateis ya, Higgs boson namanya, dia orang ateis tapi dia tidak tahu memiliki yang namanya percaya yang namanya partikel Tuhan gitu kan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu sangat ar-Rahman-ar-Rahim ya kan ya, sangat pemberi dalam segala hal ya kan ya. Nah kita sebagai manusia itu harus selalu bersyukur karena kita telah dilahirkan sebagai muslim ya kan ya. Terutama kalian belajar di lingkungan yang islami, insya Allah di Warna akan menuju sekolah yang islami, bernuansa islami, amin. Insya Allah yang akan terus dipantau oleh Ustadz Mufti, Ustadz Farul Rozi, insya Allah, dan Ustadz Mukman ini dari Tegal, Ustadz Mukman ini insya Allah ya kan, Pak Reski dari Padang, Ustadz Reski ya kan, ya insya Allah anak-anak sekalian kita akan menjadi yang lebih islami ya kan, di mana ya minimal ketika kalian khotbah, saya tanya anak-anak kelas 1, memang kalian diwajibkan pakai jilbab ya? Iya Pak, ada aturan memakai jilbab ya. Mana Erwin? Erwin mana? Ya Win, betul Win. Khotbah harus wajib pakai jilbab ya. Nah, saya tidak tahu ketika khotbah itu wajib pakai jilbab, tapi ketika belajar di sekolah tidak aturan diwajibkan pakai jilbab. Jadi di sini agak sedikit ada peraturan agak sedikit berbeda ya. Kalau memang diseragapkan kita seragamkan, mungkin itu PR ke depan buat kita sebagai orang dewasa yang insya Allah kita akan menjadi lebih baik ya kan.
mungkin satu lagi ini berhubungan dengan astronomi ya, Nadir. Maka saya belajar sama Nadir mengenai yang namanya ternyata matahari itu bisa mengembang ya. Matahari mengembang, di mana mengembang itu bisa sampai ke orbit bumi ya. Nah, bagaimana ketika dan itu pun sama ketika saya belajar di geologi, beberapa dosen menerapkan teori itu bahwa ketika matahari akan mengembang, di mana pengembangannya sampai orbit bumi, bayangkan artinya matahari menjadi raksasa yang sampai ke bumi, ingat ya. Bagaimana panasnya matahari, ya, itu bisa sampai bumi, ya mungkin itu yang namanya tanda-tanda hari kiamat. Di mana sebenarnya dalam firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 9 ini sudah dijelaskan bahwa matahari dan bulan dikumpulkan, artinya matahari, bulan, bumi dan lain sebagainya akan menyatu ya. Mungkin sedikit benar atau salahnya, mungkin itu hanya hipotesa ya. Hipotesa itu belum terbukti ininya, praktiknya, cuman yang jelas itu sudah ada teori matahari yang menjadikan raksasa mengembang, maka insya Allah dunia ini akan kiamat. Mungkin saya sedikit tadi mendengar Pak Sony ya, bagaimana matematika menjelaskan adanya Tuhan yang menjelaskan kiamat tanggal berapa tadi? Katanya bulan 2014 ya Mas Sony. Itu alam, tapi menurut saya namanya kiamat, Nabi kita saja Muhammad SAW dan malaikat Jibril tidak tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Hanya Allah SWT yang tahu. Intinya sekarang kita adalah bagaimana kita menyiapkan apa-apa yang harus kita siapkan untuk kehidupan yang lebih abadi, yang lebih kekal ya Pak Ustadz ya. Jadi tidak hanya di sini saja, tapi di sini ini adalah proses bagaimana kalian harus menyiapkan bekal sebaik-baiknya untuk kehidupan abadi kalian. Mungkin itu saja dari saya.